Di sini banyak percikan, nanti ada orang yang megang, terus dia megang pintu, orang-orang megang pintu, nah itu bisa menular. Jadi virus corona ini sangat mudah sangat mudah menyebar. Jadi gampang banget orang terinfeksi sama virus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa memberikan materi tentang COVID-19. Sebelumnya perkenalan dulu, saya nama Rian Sutarto, spesialis paru. Pendidikan paru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dokter umum juga dari FKUI. Pekerjaan saat ini saya di staf departemen di Rumah Sakit Persahabatan. Waktu dokter umum saya PTT di Maluku Utara. Yang pertama pasti saya akan memberikan penjelasan tentang COVID, kapan dia mulai ada. Jadi pada akhir Desember 2019 di daerah di Cina itu ditemukan hampir 30-40 kasus radang paru. Ditemukan kasus radang paru, tapi penyebabnya tidak diketahui. Tapi jelas penyebabnya adalah virus, karena dari hasil gambaran ronsennya ini tipikalnya virus. Tapi pada saat itu belum diketahui penyebabnya apa, sehingga virusnya itu kita sebut novel. Novel itu artinya baru atau pertama kali. Jadi belum diketahui jenisnya yang mana. Jadi pada waktu itu kita sebutnya novel coronavirus 2019. Nah ini kita sebut corona karena pada virus ini ada yang di luarnya itu seperti tanduk-tanduk itu kita crown kayak mahkota. Jadi crown itu corona. Jadi corona itu virusnya di luarnya itu seperti mahkota. Nah ini menimbulkan berbagai gejala. Gejala yang muncul itu terutama gejala pernapasan, dari yang ringan sampai yang berat. Nanti saya jelaskan lagi. Sedangkan gejala yang ada di saluran cerna seperti diare itu sangat jarang, tapi sedikit. Dan yang paling sering ini gejala yang ringan itu seperti flu. Jadi kita kayak demam, batuk pilek, atau kayak meriang kayak orang flu gitu. Itu termasuk gejala yang ringan. Tapi kalau udah virusnya sampai nyerang ke bawah, sampai ke paru-paru, sampai radang paru, nah itu yang mulai kita mengkhawatirkan. Nah sebenarnya corona ini bukan cuma satu tipe, tapi ada beberapa. Tahun 2003 di Cina kita sempat waktu itu ada wabah juga di Cina namanya SARS, namanya Severe Acute Respiratory Syndrome, COVID itu coronavirus. Terus yang di Saudi Arabia di Timur Tengah itu kita tahun 2012 itu MERS-CoV namanya, Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus. Nah pada awalnya waktu kejadian di akhir Desember sampai Januari itu, waktu kejadiannya masih di Cina, WHO masih menganggap ini tidak terlalu berbahaya pada waktu itu. Jadi WHO menganggap Cina akan mampu mengatasi. Tapi kenyataannya virus tersebut selain menyebar di Cina sangat pesat, ternyata mulai ke luar negeri. Di luar Cina pun mulai meningkat. Sehingga pada 30 Januari ini WHO sudah mulai menganggap ini suatu wabah. Dan pada 11 Februari ini WHO mulai menyebut bahwa virusnya ini namanya SARS-CoV-2. Ini nama virusnya, sedangkan nama penyakitnya COVID-19. Itu supaya kita tahu dengan gejala seperti ini nama penyakitnya adalah COVID. COVID ini singkatan. Jadi kan kita tahunya itu COVID itu COVID, tapi sebenarnya COVID itu coronavirus disease, penyakit. Jadi penyakit karena coronavirus tahun 2019 karena munculnya di akhir Desember 2019. Dan kasus ini terus bertambah sampai saat ini. Nah di Indonesia kita mulai ada kasus positif, ada 2 kasus positif itu dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia. Dan ini kejadian wabah, outbreak. Jadi wabah ini kita punya undang-undang wabah juga di Indonesia. Kalau kasus positif itu yang boleh mengumumkan hanya Presiden atau pemerintah atau dari kementerian terkait. Jadi kita dokter pun nggak boleh mengumumkan, misalnya kita merawat pasien positif, kita tidak boleh mengumumkan ini kecuali pemerintah sudah mengumumkan karena ini wabah. Jadi wabah harus Presiden yang mengumumkan atau menteri atau pejabat di sana. Ini tanggal 2 Maretnya 2 proses ini
ibu dan anak yang tertular dari orang Jepang. Iya, kemang halus ya. Nah ini sekilas gejalanya ini, kalau dia sampai ini gejalanya ada ringan, berat ya. Kalau dia ringan itu dia virusnya itu nggak nyerang sampai ke paru. Jadi cuma pusing, batuk, pilek atau nyeri tenggorokan. Itu yang sering kita alami kalau kita mengalami flu. Itu termasuk gejala ringan. Tapi kalau virusnya udah nyerang ke paru-paru, ini yang kita khawatirkan. Itu yang sering bikin pasien itu harus sampai diobati dengan masif ya. Biasanya gejalanya kalau udah sampai ke paru-paru dia akan sesak. Terus gimana sih orang bisa sampai menularkan atau terkena infeksi corona? Jadi penyebarannya ini melalui droplet. Jadi kalau kita batuk, kita mengeluarkan percikan air. Ada percikan-percikan air itu banyak mengandung virus. Nah, percikan air itu bisa menyebar secara langsung. Kita batuk persis di depan orang, langsung terhirup ini secara langsung. Atau percikan-percikan itu misalnya saya ngomong atau saya batuk, di sini banyak percikan, nanti ada orang yang pegang, terus dia pegang pintu, orang-orang pegang pintu, nah itu bisa menular. Jadi virus corona ini sangat mudah menyebar. Jadi gampang banget orang terinfeksi sama virus ini. Itu secara tidak langsung ya. Nah, siapa aja yang bisa terinfeksi sama virus ini? Semua orang bisa. Yang kita khawatirkan dari virus COVID ini, yang kita khawatirkan adalah karena virus ini dapat menularkan dari manusia ke manusia. Penularan dari manusia ke manusia atau human to human transmission itu merupakan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Artinya apa? Artinya penyebarannya akan sangat cepat sekali. Jadi kalau ada penyakit yang bisa ditularkan dari manusia ke manusia atau human to human transmission, itu merupakan kondisi yang dapat menyebabkan penyebarannya sangat cepat sekali, seperti yang terjadi saat ini. Nah, bagaimana kita harus mencegah? Pencegahan yang utama adalah melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ada beberapa. Yang pertama adalah memakai masker. Ya, memakai masker ini terutama bagi orang-orang sakit. Maskernya pun kalau bisa masker yang seperti ini maskernya, masker bedah. Ya, karena dia khusus di bagian depannya itu dia kedap air. Nah, kalau yang kemarin kan kita diedukasi supaya kita memakai maskernya hanya untuk orang sakit. Tapi karena kita di Indonesia sekarang sudah ada kasus, apalagi kasusnya sudah mulai meningkat, terakhir sudah 69 kasus, dan di Indonesia sudah terjadi penyebaran antar manusia, makanya penyebarannya cepat. Saya sarankan tetap bagi orang sehat memakai masker, terutama di keramaian, ya, di tempat-tempat umum tetap kalau bisa meskipun kita sehat tetap pakai masker. Kenapa? Karena belum tentu orang yang sakit mau pakai masker. Bisa aja kita di dalam keramaian kita pakai masker, kita tidak pakai masker ya kita sehat, tapi ada orang sakit yang tidak pakai masker. Nah, itu jadi sumber penularan. Jadi lebih amannya kita tetap pakai masker. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan pakai masker. Yang kedua adalah mempraktikkan etika batuk. Jadi batuk ini kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh yang salahnya ada silang ya. Yang pertama, batuk itu kita tidak menghalangi. Jadi orang batuk nggak dihalangi, itu kumannya kemana-mana, virusnya kemana-mana. Dia nempel kemana-mana. Nanti ada orang yang megang, ya mungkin megang duit, pindah kemana-mana, itu akan jadi sumber penularan. Yang kedua, dia menggunakan tangan kosong. Kalau menggunakan tangan kosong ini, di tangan ini kita kadang suka lupa. Apalagi kalau kita batuk di tempat umum, tidak ada sabun, tidak ada hand rub, kita akan megang yang lain, itu akan jadi sumber penularan juga. Yang bagus adalah, yang paling utama adalah ini, yang menggunakan tisu. Jadi dengan tisu itu kita batuk, habis itu tisunya kita buang, atau dengan sapu tangan. Tapi kalau nggak ada tisu, terpaksa kita gunakan ini lengan. Karena kan lengan kita nggak akan megang-megang lagi nih. Kalau di tangan ini kita akan megang duit, megang apa kalau batuknya begini ya. Nah ini yang ketiga, pola hidup sehat untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cuci tangan.
Ini cuci tangan ini sudah direkomendasikan oleh WHO. Jadi memang sudah ada penelitiannya, dengan cuci tangan yang benar itu kuman akan hilang. Sudah dibuktikan dia dengan ultraviolet itu sinar kumannya memang sedikit kalau cuci tangannya benar. Jadi ada 6 langkah cuci tangan. Saya coba praktekkan. Yang pertama, paling bagus memang pakai sabun, tapi kan kalau di tempat-tempat umum biasanya tidak tersedia sabun, biasanya hanya hand rub. Kalau hand rub itu ini kita pertama telapak tangan. Telapak tangan itu sampai 4, 1, 2, 3, 4, terus punggung tangan. Punggung tangan, habis itu sela-sela jari. Sela-sela jari, habis sela jari ini kita yang keempat kita kunci kita gosok 4 itu sampai 4, 1, 2, 3, 4. Habis itu yang kelima ini pegang ini, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jangan lupa tangan sebelahnya 1, 2, 3, 4. Terakhir kuku. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita 3 langkah tadi harus kita lakukan. Pakai masker, cuci tangan, sama etika batuk. Apa sih pengaruhnya ke virus? Apa sih pengaruhnya ke penyebaran COVID-19 ini ya? Ntar saya jelaskan. Ya, jadi dengan kita melakukan pola hidup sehat, memakai masker, etika batuk yang benar, sama cuci tangan yang baik, itu akan melindungi diri kita. Dengan melindungi diri kita, kita akan melindungi keluarga dan komunitas kita. Kalau kita tidak hidup sehat, itu akan menularkan tetap ini. Jadi virusnya gampang menyebar. Terus kalau buat saya juga harus pola hidup sehat untuk melindungi pasien. Kalau bapak ibu nanti ada yang mau berobat ke dokter, dari rumah pakai masker, biar dokternya juga terlindungi. Nah, bagaimana pengobatan COVID-19 ini belum ada yang spesifik di luar negeri pun belum ada yang spesifik. Tapi bukan berarti kita mendiamkan, bukan berarti kita tidak memberikan obat kepada pasien-pasien itu. Di Rumah Sakit Persahabatan kita memberikan obat sama dengan yang diberikan di negara-negara lain. Kita panduannya mereka, meskipun pengobatan ini masih terus dikembangkan, masih terus diteliti, dipelajari ya, efektivitasnya bagaimana. Tapi terapi yang pastinya belum ada. Cuma kita tidak mendiamkan pasien, dan kita di rumah sakit pun juga tidak memberikan obat asal-asalan. Kita berikan antivirusnya, kita punya panduan dari luar negeri, ya. Terus yang kedua, terapinya suportif, artinya apa? Pasien-pasien COVID ini biasanya sesak. Kalau yang udah sampai turun ke bawah tuh sesak, pasti suportifnya itu adalah oksigen. Kita berikan oksigen. Makanya kalau virusnya sudah nyerang sampai ke bawah, itu sebaiknya dirawat. Selain mencegah penularan, supaya nanti si pasien itu dapat oksigen juga. Karena kalau enggak, kalau udah nyerang ke paru, susah dia dapat oksigen. Kita mesti bantu dengan oksigen. Sedangkan vaksin untuk pencegahan sampai saat ini masih dalam pengembangan. Ini grafik atau kurva. Jadi kita kan dari WHO sudah dikatakan terjadi pandemi. Jadi WHO sudah menyatakan ke seluruh dunia. Jadi WHO sudah menyatakan bahwa saat ini sudah terjadi pandemi, sudah terjadi wabah. Ya, sudah terjadi wabah, sudah resmi nih. Jadi seluruh dunia sudah pasti akan protapnya akan mengikuti WHO. Ini adalah grafik kalau misalnya yang pertama nih yang ungu yang sampai tinggi nih. Ini wabah corona ini kalau kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak pola hidup sehat, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak etika batuk, ini kurvanya akan seperti ini. Ini artinya apa? Ini kan sebelah kiri kasus per hari. Artinya kalau kita tidak menerapkan pola hidup sehat, itu infeksi COVID, infeksi corona itu dia dalam hitungan hari ini besok tuh akan cepat sekali, kasusnya akan banyak sekali. Jadi kasusnya akan melonjak banyak sekali. Artinya apa? Artinya kalau kasusnya banyak, tenaga medis, fasilitas kesehatan yang kita punya pasti akan kewalahan. Karena kewalahan, jadinya pasien-pasien tidak akan tertangani dengan baik. Karena fasilitas kita sangat terbatas. Kalau kita tidak bisa mencegah
kalau kita tidak ngapa-ngapain. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, tetap batuknya sembarangan, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, ini virus merajalela nih. Ini akan banyak sekali. Jadi ini kita akan kewalahan, pasiennya akhirnya kasihan, pasiennya nggak dapat pengobatan yang optimal. Nah, tapi kalau kita kita melakukan aksi yang tadi pakai masker, ini nanti kita harapkan jumlah kasusnya akan seperti ini yang di bawah. Artinya apa? Kasus dari hari ke hari datang nih, misalnya datang ke rumah sakit, datangnya pelan-pelan, mungkin 1, 2, 3. Jadinya apa? Jadinya kita siap, petugas kesehatan, fasilitas kesehatannya siap. Jadinya pasien itu akan optimal mendapat pengobatannya. Jadi resiko sakitnya tambah berat atau bahkan sampai resiko kematiannya akan kita turunkan apabila kurvanya seperti ini nih yang di bawah. Jumlah kasus mungkin akan sama. Kalau kita lihat mungkin yang ungu sama yang bawah itu mungkin jumlahnya sama, tapi datang per harinya itu kejadian kasus barunya itu per harinya beda. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, mungkin dalam sehari kita datang 50, pasti kita kewalahan, pasiennya nanti kasihan. Kita harapkan pasiennya mungkin datang 2, 3, 4 gitu, yaitu yang di bawah. Jadi itulah pentingnya kita pakai masker, cuci tangan, sama etika batuk. Nah, ini adalah panduan dari Dinas Kesehatan. Kalau misalnya ada bapak ibu atau yang demam atau ada gejala seperti flu, apabila ada terutama bapak ibu misalnya habis dari negara yang memang banyak kasus coronanya, yang banyak kasus COVID-nya, itu nanti datang ke fasilitas kesehatan, nanti petugas kesehatannya itu akan mendata bapak. Dia akan mengisi formulir, namanya formulir yang PE, formulir pengendalian epidemiologi. Itu dicari bapak ada faktor resiko apa enggak. Faktor resiko itu misalnya habis bepergian atau ada kontak, misalnya tetangga bapak ada yang suspek curiga corona, itu pasti nanti bapak akan dilakukan pemeriksaan darah, ronsen sama di swab. Ya. Nah, ini rumah sakit rujukannya waktu itu cuma ada 3. Cuma karena kasus ini berkembang, terakhir info kemarin kan sudah 69 kasus. Jadi di Jakarta ada 8. Jadi ada 8 rujukan rumah sakit persahabatan, Sulianti Saroso, Gatot Subroto, rumah sakit Polri, rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo, RSUD Pasar Minggu, RSUD Fatmawati, satu lagi, benar Fatmawati benar, satu lagi saya lupa, ada 8 karena kasusnya tambah banyak. Dan perlu diketahui juga bahwa kejadian corona ini, pandemi atau wabah corona ini merupakan wabah yang pertama yang kita hadapi nih. Jadi bahkan bukan kita aja, mungkin seluruh dunia juga baru pertama kali nih ngadepin corona, COVID. Jadinya ini merupakan kasus yang masih berkembang. Artinya apa? Penelitian atau ilmu-ilmu tentang corona ini masih berjalan. Jadi kebijakan pun akan berubah. Kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari suku dinas kesehatan itu akan berubah-ubah. Panduannya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini saja panduan masih belum dirubah. Ada 13 negara yang kita curigai kalau misalnya ada bapak ibu ada habis dari 13 negara ini, itu kita akan periksa. Tapi sekarang udah bukan 13 negara lagi, sampai sekarang udah 71 negara yang perlu diwaspadai. Memang penyebarannya ini corona sangat cepat. Nah, ini data terbaru kemarin 13 Maret sampai jam 8. Untuk di dunia secara umum sudah ada 125.000. Jadi sudah ada 125.000 yang positif. Ini angka kematiannya 4.613 dengan angka 3,6%. Paling banyak masih di Cina, tapi di Cina sekarang sudah mulai melambat. Jumlah kasus baru, jumlah kematiannya sudah sangat menurun, sudah sangat lambat. Mereka sudah berhasil mengontrol. Cuman kasus di luar Cina yang paling berat ada 2 nih, di Italia sama di Iran. Di Italia sekarang aja kemarin udah 12.000, di Iran 8.000. Ya, nah ini data di Indonesia nih sampai kemarin, dan ini kita periksa bukan dari pas Maret pas Jokowi ngumumin aja, tapi dari Januari. Dari Januari sebenarnya Indonesia sudah mulai melakukan pemeriksaan.
Ini udah ada 986 yang diperiksa, yang positif sampai kemarin udah 69, udah ada yang sembuh juga. Jadi yang perlu ibu bapak ketahui, meskipun penyebaran penyakit ini cepat, tapi dia angka kematiannya kecil. Jadi yang penting adalah bapak ibu menjaga status imunitas tubuhnya, menjaga kekebalan tubuh. Gimana? Tidur yang cukup, makan yang baik, ya, sama pola hidup yang saya sebutkan tadi. Artinya kalaupun kena, mudah-mudahan cuma kena yang ringan. Ya, 98% sembuh. Yang sampai berat 2-3% itu meninggal. Kita ini beda nih. Ini lebih ringan dibandingin sama yang tadi saya sebutin, misalnya SARS atau MERS-CoV yang corona yang di Timur Tengah yang tahun 2012. Itu angka kematiannya lebih tinggi. Kita cuma coronavirus ini yang COVID 2-3%, tapi kalau yang di Arab Saudi kemarin sama yang di Cina itu bisa 8-10%, gitu. Nah ini saya waktu menjemput pasien dengan curiga corona, kita harus petugas kesehatan harus pakai baju astronot, gitu ya. Paling itu aja, nanti dibuka sesi tanya jawab aja, kalau ada yang bingung tanya lagi aja ya. Al-Hikmah TV, media referensi Islam, dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.